Penyesuaian atau pengalihan dari struktural ke fungsional itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada pada jabatan struktural sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya kedatangan ini setengah kembaran saya juga. Namanya sama. Pak Ari Teguh Prasetyo. Ini Kabak Organisasi Kabupaten Waikanan. Selamat datang di ikutan podcast ini Pak Ari. Siap, Pak. Ini ikutan podcast ini media informasi kita yang dulu kita coba dari organisasi sampaikan. Kita ini butuh lah pemerintah punya media informasi apalagi dengan teknologi seperti ini. Ya. Cerita sedikit Pak, Kabak organisasi ini tahun 2019 ya. 2019 ya. Dulu saya Kabak organisasi dan pengkaderannya sudah saya mengkaderkan ya. Saya menggantikan. meneruskan. Padahal saya sebentar untuk menyiapkan beliau ini. Kabak dulu organisasi ini bagian organisasi ya. Ini cerita sedikit berarti perkenalan dan bisa cerita sedikit lah ini organisasi dan tata laksana itu seperti apa sekarang. Cerita juga tentang kita dari mana, rumahnya segala macam, boleh perkenalan sejarahnya. Ya. Yang jelas kayaknya lama di organisasi. Lama di organisasi. Silakan Pak Kabak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis TPM PTSP Kabupaten Waikanan. Ini senior saya dulu Kabak organisasi berapa tahun nih Pak? Dua tahun. 2 tahun Pak. Iyalah, sekitar itu. Saya meneruskan beliau. Namun sebelumnya memang di organisasi saya sempat dipimpin oleh 3 kabak. Pertama di zaman Pak Hadi Waluyo, itu di 2011. Saya ingat di Agustus 2011 saya masuk organisasi. Waktu itu kabaknya Pak Hadi Waluyo. Gelarnya AKS, Ahli Kesejahteraan Sosial, memang keluaran Kementerian Sosial. Terus beliau promosi, digantikan oleh kabak organisasi selanjutnya Pak Iswan Ahmadi. Ya. Selanjutnya organisasi dipimpin oleh Pak Ari Antoni. Ya, sekarang menjadi Kadis PTSP di 2019 itu Pak, di bulan Maret. Mungkin gambaran banyak yang kadang-kadang Pak ke ruangan itu menanyakan organisasi itu secara luas, padahal sebetulnya kami di sekretariat daerah itu kan fungsi staf ya, artinya pelayanan administrasi pemerintahan di pemerintah Kabupaten Waikanan. Terkait organisasi pun terkait dengan organisasi perangkat daerah. Ada beberapa hal yang menjadi tusi kami di bagian organisasi, antara lain pertama memang fasilitasi kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah, jadi organisasinya organisasi perangkat daerah. Jadi kadang-kadang orang konsultasi ke ruangan itu terkait organisasi pemuda, nggak masuk di situ kampung, ya? Tidak masuk di situ. Artinya organisasi yang mengatur organisasi perangkat daerah. Saat ini sebagai informasi di Kabupaten Waikanan, organisasi perangkat daerah itu dibentuk melalui Perda Pak, Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Waikanan. Sampai saat ini terdapat 31 perangkat daerah. Setara dengan eselon 2. Badan dinas ya. Badan dinas, inspektorat, sekretariat daerah, sekretariat DPRD termasuk gitu Pak. Jadi pengembangan organisasinya pemerintah daerah ya, bukan ormas, organisasi yang lain, enggak di luar itu. Jadi organisasi terkait dengan organisasi perangkat daerah saja. Dan organisasi di Kabupaten Waikanan ini ada standar juga ya. Jadi misalnya kabak sekarang kabak kita ada 11 ya. Ya, itu ada beberapa perubahan Pak. Bercerita dari awal bahwa dasar pembentukan perangkat daerah itu kan emang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23. Turunannya adalah PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dari itu bahwa jadi mungkin informasi ya, artinya
penyebutannya pun beda-beda kan, artinya ada yang dinas, ada yang badan gitu. Apa bedanya badan dengan dinas? Itu biar tahu juga tuh orang. Ya, artinya gini, di Undang-Undang 23 kan urusan pemerintahan tuh dibagi-bagi, artinya dibagi habis lah. Ada urusan absolut, urusan konkuren. Nah, yang konkuren itu yang juga didelegasikan dari presiden ke pemerintah, salah satunya pemerintah daerah ya. Dalam hal ini salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Baikanan. Untuk urusan konkuren itu jadi ada urusan wajib dan urusan penunjang. Nah, urusan pemerintahan urusan yang disebut dengan urusan pemerintahan itu yang diwadahi dengan sebutan dinas. Tapi nanti yang urusan penunjang itu nanti diwadahi oleh badan. Iya. Ditambah tentunya ada perangkat daerah yang berbentuk sekretariat daerah, sekretariat Dewan, DPRD dan inspektorat itu Pak ditambah. Terkait pengembangan organisasi ini kan kita dulu saat itu ngerubah misalnya pengembangan ya. Dulu kalau nggak salah kantor Kesbangpol jadi badan, itu pengembangan juga tuh. Itu kan kayaknya berdasarkan apa ya? Jadi situasi ya. Jadi udah apa saat itu sudah dibuka, apa ada aturan dari pusat, kita tinggal menyelaksanakan tuh. Jadi kapan suatu badan itu bisa kita pecah misalnya. Ini kemarin yang kayak baru itu Perkim ya. PU itu kebutuhan, berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan arahan mungkin, atau seperti apa tuh kalau itu? Terkait pengembangan perangkat daerah itu berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Sesuai dengan visi misi kepala daerah masing-masing. Artinya ketika di suatu daerah lebih fokus ke urusan pemerintahan, salah satu urusan pemerintahan, maka bisa dibentuk bisa dikembangkan perangkat daerah terkait dengan untuk melaksanakan apa istilahnya visi dan misinya kepala daerah gitu, Pak. Menyesuaikan daerah masing-masing ya. Tapi terkait dengan tadi sudah singgung salah satunya adalah Kesbangpol, bahwa sebetulnya Kesbangpol itu kondisinya masih artinya menunggu peraturan pemerintah tentang pemerintahan umum sebetulnya. Namun dikarenakan memang belum terbit tuh PP PUM-nya, maka akhirnya Kemendagri mengeluarkan Permendagri terkait dengan pembentukan penguatan lagi ya. Iya, penguatan di Kesbangpol. Gitu. Ya, paham sekali nih kalau Pak Teguh ini memang dari dulu. Nanti segmen kedua kita bahas terkait banyak penilaian juga lah. Terima kasih nih Pak Teguh, segmen pertama. Ya, lanjut lagi Pak Kabak Organisasi Pak Ari Teguh. Terkait ya ini setengah tugas kita juga tentang sumber daya manusia, aparatur kita. Ini kan kemarin sudah lagi bukan heboh ya, memang aturan yang harus kita laksanakan, perubahan dari struktural menjadi fungsional. Jadi istilahnya penyederhanaan birokrasi lah. Reformasi birokrasi lah dari penyederhanaan birokrasi. Jadi memang banyak teman-teman juga yang ya sebenarnya bukan saya lihat jadi alergi fungsional, enggak, karena mereka belum tahu saja. Jadi belum tahu aja. Kemarin juga Waikanan ini udah selesai dengan perubahan itu, atau masih ada PR banyak, atau seperti apa nih penyetaraan? Yang jelas PTSP sudah struktural tinggal 4, ini 3. Jadi apa saja dari dasar kita membuat penyederhanaan birokrasi sampai pelaksanaan seperti apa, kendalanya juga sekalian deh cerita. Silakan Pak Kabak. Ya, artinya terima kasih Pak Kadis. Kita melanjutkan ke sesi selanjutnya nih Pak ya. Fungsional, terkait fungsional. Jadi memang sesuai dengan perintah dari Presiden terkait dengan birokrasi guna menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat. Artinya selama ini birokrasi ini dianggap lambat ya, bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, berlapis-lapis. Nah itu yang mau artinya disederhanakan oleh pemerintah. Terkait dengan penyederhanaan birokrasi ini ya tidak sebatas mengalihkan jabatan itu dari struktural ke fungsional, atau mengalihkan pejabatnya dari jabatan struktural menjadi pejabat fungsional, tetapi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang
pemerintahan yang lebih profesional, lincah dan adaptif, dinamis. agile. Iya, agile, lincah ya. Lincah. Agile, lincah. Itu Pak. Jadi tahapannya pertama memang kita diminta untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan itu yang artinya akan dialihkan ke jabatan fungsional, yang bisa dialihkan ke jabatan fungsional. Memang tidak semua, namun ada petunjuk dari Menpan terkait jabatan-jabatan yang harus disederhanakan. Itu aturan-aturan terkait ranks-nya atau pengusulan itu dari kita, apa memang sudah ada garis-garis ini yang bisa, atau nama-namanya seperti apa itu? Sudah dari ada, ya? Petunjuk dari Menpannya sudah lebih jelas, artinya ada 4 tipe terkait dengan struktur organisasi yang terkait dengan penyederhanaan birokrasi ini Pak, gitu. Dan Waikanan sudah beres atau masih ada banyak PR yang belum? Terkait dengan kan tahapan tadi pertama penyederhanaan struktur organisasinya itu, terus yang kedua pengalihan jabatan fungsional ke strukturalnya, selanjutnya memang penyesuaian di sistem kerja. Nah mungkin itu yang masih dalam proses ya, artinya penyederhanaan sistem kerja yang penyesuaiannya yang sesuai tujuan bahwa menciptakan birokrasi yang lebih lincah tadi yang Pak Kadis sebutkan tadi. Terkait penamaan nih, jadi kan ada orang-orang yang fungsional, misalnya fungsional kepegawaian, fungsional asiparis, itu penamaan itu apa memang sudah benar hal baru nih? Ya, jadi karena penamaan ini berpengaruh juga terhadap perpindahan pegawai kan. Ya. Jadi nggak semua sementara dengan penamaan tersebut dia bisa pindah-pindah kayak mudah-mudah di rombak-rombak deh kayaknya. Ya. Jadi mungkin lebih ke yang saya tangkap adalah lebih ke jenis jabatan fungsionalnya Pak ya, nomenklatur jabatan fungsionalnya. Jadi petunjuknya dalam rangka penyesuaian atau pengalihan dari struktural ke fungsional itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada pada jabatan struktural sebelumnya. Misalkan di PTSP itu yang artinya lebih dekat dengan tugas-tugas yang ada di PTSP adalah analis kebijakan, makanya jabatan fungsionalnya dialihkan ke analis kebijakan. Sambil sebetulnya sih karena memang secara regulasi terkait dengan jenis nomenklatur jabatan fungsional pun belum selesai di tingkat pusat, karena contohnya sebagai contoh untuk PTSP sendiri Pak, terkait dengan penanaman modal dan sebagainya memang jabatan fungsional yang ada di daerah juga belum ada, makanya kemarin yang lebih dekat dengan tugas fungsi yang ada di PNP TSP adalah analis kebijakan. Jadi petunjuknya memang dialihkan ke fungsional analis kebijakan gitu. Mungkin Pak, dia satu rumpun lah ya. Yang lebih berdekatan dengan tugas fungsinya Pak. Tugas fungsinya antara jabatan struktural dengan tugas fungsi jabatan fungsional yang memang sudah ada gitu Pak. Jadi PTSP termasuk agak sedikit berbeda. Jadi PTSP dengan inspektorat ya, yang mungkin tidak banyak lagi strukturalnya kan, fungsional. Jadi kabit di PTSP sudah fungsional nih. Apa tempat yang lain bakal begitu juga? Ya semua. Jadi memang bertahap. Dari tujuan awal sebetulnya Pak Presiden minta untuk pengalihan dari jabatan fungsional ke struktural itu kan pertama memang lebih ke menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat. Tujuannya itu. Jadi memang salah satu yang memang menjadi fokus adalah di perizinan, karena untuk menciptakan perizinan langsung, yang tidak berbelit-belit dan cepat itu tadi Pak. Itu makanya memang lebih ke PTSP-nya Pak. Nah, terkait ini nih kendala nih, jadi banyak orang yang masih apa sih fungsional, dalam arti niat awalnya fungsional kan biar lebih fokus, mungkin biar lebih lebih profesional ya. Itu menurut pandangan kamu kayak mana tuh? Ya itu tadi, karena dengan jabatan fungsional itu pelaksanaan tugasnya kan lebih lincah, artinya
lebih jelas juga kayaknya ya. Lebih jelas. Nggak kemana-mana. Lebih jelas. Jadi fungsional itu kan dibedakan dua itu Pak. Jadi berdasarkan keahlian dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan. Jadi basisnya memang kompetensi sih. Keahlian dan keterampilan. Tahu berdasarkan ke depan berarti ya keahlian dan keterampilan. Iya, lebih keahlian dan keterampilan. Jadi dengan fungsional itu memang penugasan untuk fungsional itu kan lebih fleksibel, lebih bisa istilahnya berganti lah. Kalau struktural itu kan dia terkait dengan jabatan yang memang sudah wajib beliau yang melaksanakan. Tapi dengan fungsional kan pimpinan bisa menunjuk siapa saja terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh fungsional masing-masing. Kompetensi, gitu, jadi tugas apa nanti siapa yang akan melaksanakan lebih leluasa untuk menugaskan dengan fungsional itu Pak. Kompetensi, keterampilan kalian itu lebih dihargai lah. Lebih dihargai karena memang dengan terbitnya sebetulnya dari mulai terbitnya Undang-Undang 5 tentang ASN itu memang basisnya merit system, berbasisnya kompetensi itu Pak. Terkait bukan hanya perubahan nama sih sebenarnya, tapi berarti kalau fungsional ini kan angka kredit. Karena dulu guru segala macam kan fungsional duluan tuh. Kita bisa belajar berarti dengan poin ya. Dengan angka kredit. Penilaiannya dengan angka kredit. Dan itu sudah ada rank-ranknya ya? Sudah ada masing-masing fungsional punya ketentuan tentang penetapan angka kredit dan penghitungannya dengan Permenpan masing-masing. Mereka sudah punya petunjuknya masing-masing. Lebih jelas, memang lebih jelas tugas fungsinya apa lebih jelas. Jadi jangan ada alergi dan bisa fleksibel memang. Walaupun nanti dan fungsional tidak selamanya fungsional kan. Bisa nanti ada lelang, dia bisa ikut struktural bisa kan? Tetap Pak. Iya, tetap, jangan alergi dulu lah. Ini orang-orang masih alergi aja nih. Iya, tetap Pak. Misalkan salah satu persyaratan misalkan menduduki jabatan JPT misalkan untuk mengikuti seleksi terbuka terkait dengan jabatan pimpinan tinggi Pratama itu kan syaratnya memang telah menduduki jabatan administrator atau fungsional madya gitu Pak. Tetap ada. Jadi tetap golongan sekian kan masih tetap artinya terus jangan berpikir bahwa ketika satu jabatan fungsional tidak bisa beralih ke fungsional lain, tetap bisa Pak. Ada ketentuan Permenpannya tentang perpindahan dari jabatan fungsional satu ke jabatan fungsional lain atau ke struktural pun masih tetap bisa. Jadi niat besarnya ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik, intinya pelayanan publik. Nanti di segmen ketiga kita bahas terkait apa saja indikator pelayanan publik, bagaimana meningkatkan, bagaimana cara pusat juga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kita bahas di segmen ketiga. Siap. Lanjut Pak Kabak, ini terakhir di segmen ini terkait tadi terakhir pelayanan publik. Ya. Ini termasuk DPMPTSP ini mungkin dibanding terlalu paling banyak dinilai. BKPM, Ombudsman, ya sakit semuanya lah. Dalam arti penilaian dari pusat, dari pimpinan kita sendiri, itu kan banyak indikator nih. Kalau lihat dari Kabak, kita sakit dulu yang waktu di Kabak itu terkait sakit Ombudsman dalam arti bagaimana pelayanan publik masyarakat dengan lebih baik ke depannya. Kalau melihat dari sisi penilaian tersebut, apakah memang itu yang paling pas caranya untuk meningkatkan pelayanan publik atau ada cara lain? Silakan Pak Kabak. Dan harapan lah terakhir bagaimana pelayanan publik baik kanan, gimana ke depan? Silakan. Memang ya di awal podcast ini tadi kita sampaikan bahwa salah satu tugas kami yang ada di organisasi adalah terkait dengan apa tadi yang saya sebutkan adalah fasilitasi perangkat daerah. Yang selanjutnya salah satunya yang lain adalah bahwa fasilitasi terkait dengan pelayanan publik. Nah, pemerintah pusat ini dalam rangka menciptakan pelayanan publik di daerah yang lebih baik, mereka melakukan penilaian pelayanan publik melalui Menpan melakukan penilaian pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain Menpan juga ada Ombudsman yang untuk menjamin bahwa pelayanan yang ada di daerah, di unit-unit pelayanan publik itu diberikan kepada masyarakat itu sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, Pak. Jadi penilaian itu memang ingin memastikan bahwa
unit pelayanan itu memberikan pelayanan itu sesuai dengan yang standar yang sudah ditetapkan gitu Pak. Harapannya memang seluruh unit pelayanan yang ada di Kabupaten Waikanan itu memberikan pelayanan publik yang prima lah Pak. Intinya cepat, tidak berbelit-belit. Yang jelas kalau memang terinformasi ke masyarakat seluruh apa jenis pelayanannya, misalkan ada biayanya berapa, kejelasan. Kalau gratis memang benar-benar gratis, tidak dipungut biaya sama sekali itu Pak. Mungkin itu. Jadi organisasi kemarin juga kita ikut mengawal ya, tim pengawal dari pusat kita mendampingin. Jadi semua penilaiannya rata-rata organisasi ikut mendampingi, dari organisasi Ombudsman, BKPM segala macam ikut mendampingi ya. Tugas besar dari organisasi ini memastikan juga bahwa indikator-indikator dapat terlaksana dengan baik lah intinya ya. Betul. Ya sesuai dengan tugas kami di bagian organisasi Pak, fasilitasi terkait dengan pelayanan publik, memfasilitasi unit pelayanan untuk memberikan pelayanan itu sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan itu tadi Pak. Artinya memastikan bahwa misalkan di unit pelayanan itu tersedia loket, tersedia fasilitas pelayanan untuk disabilitas termasuk memang sebetulnya semacam standar, salah satu standar pelayanan ada maklumat pelayanan, visi misi moto dan sebagainya. Standar pelayanan yang lebih penting bahwa dalam standar pelayanan itu kan memuat beberapa hal yang memang diwajibkan untuk ada, prosedur, biaya, mekanisme dan sebagainya itu Pak. Termasuk salah satu yang memang urgen adalah yang memang selama ini masih belum terkelola mungkin di pengelolaan pengaduan Pak. Pengaduan ya? Iya, kita saat ini lagi fokus ke pengelolaan pengaduan yang ada di unit-unit pelayanan. Kan ada dua tingkatan, pemenuhan standar sama peningkatan kualitas. Nah kalau di Waikanan ini apakah sudah pemenuhan standar, apa sudah mau meningkatkan kualitas nih? Apa standarnya masih ada yang kurang juga ini? Kita mungkin tolok ukurnya adalah hasil penilaian. Hasil penilaian. Kalau hasil penilaian di 2000 penilaian oleh standar pelayanan terkait standar pelayanan, kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman itu di 2019 kita dimulai di 2018. Di 2018 itu kita mendapatkan rapot merah Pak. Awal merah ya. Yang pertama ya. Betul. Dengan itu bahwa dengan adanya rapot merah itu berarti dengan kata lain standar pelayanan yang ada di Undang-Undang 25 itu tidak terpenuhi di unit-unit pelayanan. Di 2019 kita naik ya. Istilahnya pimpinan menekankan lagi ke unit-unit pelayanan bahwa penuhi standar pelayanan yang ada di masing-masing unit. Hasilnya cukup memuaskan Pak, perubahannya luar biasa. Karena ternyata memang ketika kita memang berniat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, salah satu indikatornya adalah penilaian kepatuhan oleh Ombudsman itu di tahun 2019 kita mendapatkan rapot hijau dari dan dapat penghargaannya itu ya. Rapot hijau itu kita di se-Indonesia itu peringkat 4 Pak. Itu masa Bupati dapat penghargaan Jakarta itu Ombudsman itu kan. Nilainya kalau nggak salah itu ada tuh 97,12. 97,12 itu tuh ada penghargaannya. Ada penghargaannya 97. Jadi memang sekarang mempertahankan lagi nih. Dan indikator itu dalam arti kita kan sudah pemenuhan standar, udah dapat hijau nih. Apakah setiap tahun itu kan beda lagi mungkin? Standarnya mungkin peningkatannya beda lagi nih. Siapa? Jadi di 2000 cerita melanjutkan cerita tadi 2019 itu hijau. 2020 seiring dengan Covid tidak dilakukan lagi penilaian stop dulu ya. Di stop dulu karena Covid. Di 2001 mulai dilakukan lagi dan masih tetap mendapatkan poin hijau. Nah, untuk 2022 ini memang Ombudsman menilai bahwa harus ada peningkatan. Artinya kalau dengan hijau kan berarti pemenuhan standar sudah. Nah, terkait dengan Bapak tadi tanyakan bahwa hanya cukup standar saja atau kualitas. Nah, untuk 2022 memang penilaiannya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dengan 4 dimensi yang tadinya hanya
satu dimensi yaitu pemenuhan terhadap standar pelayanan, yang 2022 ini dengan 4 dimensi yaitu mungkin dari mulai proses, input proses, wawancara dengan masyarakat, selanjutnya ke pengaduan gitu Pak. Selain Ombudsman kita juga dinilai oleh Menpan juga Pak. Iya, Ombudsman, Menpan, BKPM kalau. Iya, BKPM. Menpan itu kita kemarin untuk Menpan yang dinilai itu untuk PTSP dan Dukcapil Pak. Ya, dua dinas itu sebetulnya ada rumah sakit karena memang di masa Covid ini belum dilakukan penilaian untuk rumah sakit. Alhamdulillah di tahun lalu kita mendapatkan nilai B Pak untuk pelayanan publik yang ada di Capil dan PTSP. Oke, berarti tetap siap-siap juga di rumah sakit walaupun nggak ada tahun depan mungkin harus siap itu. Sebetulnya kalau pimpinan sampaikan ke kami sebagai fasilitator pelayanan publik, kita memberikan fasilitas ke unit pelayanan publik tidak milih Pak. Seluruh unit pelayanan publik harus nggak cuma 3 tadi ya, semua tidak hanya terbatas pada yang dinilai, karena memang sejatinya seluruh OPD yang ada di Kabupaten Waikanan itu adalah pelayanan publik. Semua kita pelayanan publik. Semua organisasi pun pelayanan publik. Siap. Jadi terima kasih nih Pak Teguh atas waktunya. Jadi kita semua berbenah lah untuk pelayanan publik ini. Karena tugas semua ini, bukan cuma PTSP, CAP, tidak semuanya. Bagaimana indikator ujungnya ke bagaimana meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan lebih lagi masyarakat jadi trust, percaya lagi kepada pemerintah. Menciptakan kepercayaan masyarakat itu Pak. Oke, atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.